Pernah nggak kalian merasa gaji baru saja masuk, tapi tiba-tiba sudah tinggal sedikit? Bahkan sebelum akhir bulan tiba, rekening sudah mulai menipis. Padahal kalau dipikir-pikir, rasanya tidak pernah membeli barang-barang mahal. Tapi entah kenapa, uang selalu habis. Kalau kalian pernah mengalami hal seperti itu, jangan khawatir. Kalian tidak sendirian. Di video ini saya akan membahas penyebab utama kenapa gaji selalu habis sebelum akhir bulan dan bagaimana cara memperbaikinya supaya kondisi keuangan bisa jauh lebih sehat. Sebagian besar orang sebenarnya tidak miskin karena kurang penghasilan. Mereka kesulitan keuangan karena tidak memiliki anggaran dan tidak mencatat pengeluaran. Akibatnya uang keluar terus tanpa disadari. Ada dua kebiasaan sederhana yang bisa mengubah kondisi keuangan Anda, yaitu membuat anggaran pengeluaran dan mencatat pengeluaran harian. Kedengarannya sederhana, tetapi inilah fondasi yang digunakan hampir semua orang yang berhasil mengelola keuangannya. Bayangkan Anda ingin pergi ke kota yang belum pernah dikunjungi. Apakah Anda akan berangkat tanpa mengetahui rutenya? Tentu tidak. Anda memerlukan peta. Dalam keuangan, anggaran adalah peta tersebut. Anggaran adalah rencana penggunaan uang sebelum uang dibelanjakan. Sayangnya, banyak orang melakukan kebalikannya. Mereka menerima gaji, kemudian membelanjakan uang sesuai keinginan. Di akhir bulan, baru melihat berapa yang tersisa. Biasanya jawabannya adalah sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Padahal seharusnya saat gaji masuk, uang langsung dibagi ke beberapa pos. Misalnya, kebutuhan pokok, transportasi, tagihan, tabungan, investasi, dan hiburan. Dengan cara ini, setiap rupiah sudah memiliki tugasnya masing-masing. Setelah memiliki anggaran, langkah berikutnya adalah mencatat pengeluaran. Disinilah banyak orang gagal. Mereka sudah membuat anggaran, tetapi tidak pernah mengecek apakah pengeluarannya sesuai dengan rencana. Akibatnya anggaran hanya menjadi tulisan di atas kertas. Pencatatan pengeluaran berfungsi seperti speedometer pada kendaraan. Tanpa speedometer, kita tidak tahu seberapa cepat kendaraan melaju. Tanpa pencatatan, kita tidak tahu seberapa cepat uang keluar. Setelah mencatat pengeluaran, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah membuat laporan keuangan. Gunakan metode sederhana dalam membuat laporan keuangan yang terdiri dari 3 kolom, yaitu anggaran, realisasi, dan sisa. Anggaran adalah rencana pengeluaran, realisasi adalah kenyataan pengeluaran, sedangkan sisa menunjukkan apakah kita berhasil mengendalikan pengeluaran atau justru melebihi batas yang sudah ditentukan. Apabila kolom sisa bernilai positif atau surplus, berarti kita berhasil berhemat. Namun, apabila kolom sisa bernilai negatif atau minus, berarti ada kebocoran yang perlu dievaluasi. Berikut adalah contoh sederhana dalam membuat laporan keuangan pribadi. Misalnya, saya adalah seorang pria lajang bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan pendapatan 10 juta rupiah per bulan. Maka saya akan menyisihkan terlebih dahulu 20% atau sekitar 2 juta rupiah untuk tabungan, 10% atau sekitar 1 juta rupiah untuk investasi, 40% atau sekitar 4 juta rupiah untuk kebutuhan pokok, 20% atau sekitar 2 juta rupiah untuk transportasi, dan 10% atau 1 juta rupiah sisanya untuk kesenangan. Selanjutnya, saya akan membuat kolom anggaran, realisasi, dan sisa pada masing-masing penggunaan uang yang sudah saya klasifikasikan tadi. Pertama, pada kategori tabungan, saya menganggarkan 2 juta rupiah dan telah saya realisasikan seluruhnya sejak pertama menerima gaji, di mana uang tabungan tersebut saya simpan di rekening yang berbeda dan tidak akan saya gunakan untuk apapun dalam waktu dekat. Kedua, kategori investasi. Pada kategori investasi, saya juga melakukan hal yang sama, dalam melakukan realisasi uang saya pada kategori tabungan. Bedanya uang tersebut langsung saya keluarkan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan wawasan saya atau menambah nilai uang saya baik dalam bentuk aset fisik maupun digital. Ketiga, kategori kebutuhan pokok. Perhatikanlah tabel ini, saya menulis semua kebutuhan saya selama sebulan secara rinci, di mana terdapat realisasi belanja sayuran yang jumlahnya lebih kecil daripada jumlah anggaran, sehingga terdapat sisa sebanyak Rp250.000. Hal yang sama juga terjadi pada belanja makan di luar yang terdapat sisa sebanyak Rp250.000. Namun, pada realisasi belanja buah-buahan jumlah pengeluarannya yaitu Rp550.000 atau melebihi jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp500.000, sehingga pengeluaran belanja buah-buahan secara hitungan minus Rp50.000. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, total pengeluaran belanja kebutuhan pokok per bulan ini tidak lebih besar dari anggaran, sehingga masih terdapat sisa sebanyak Rp450.000. Keempat, kategori transportasi.
Dalam mobilitas sehari-hari, saya menggunakan sepeda motor yang mana setiap bulannya motor saya memerlukan bahan bakar dan perawatan seperti servis, ganti oli, dan dicuci. Maka, saya menganggarkan untuk keperluan bahan bakar sebanyak Rp1.350.000 dan ternyata keperluan bahan bakar saya dalam sebulannya hanya sebesar Rp500.000, sehingga anggaran bahan bakar masih tersisa sebanyak Rp850.000. Untuk ganti oli saya menganggarkan sebanyak Rp150.000, untuk servis motor sebanyak Rp300.000, dan untuk cuci motor sebanyak Rp200.000, yang mana semua realisasi ketiga keperluan tersebut sesuai anggaran, sehingga tidak ada sisa untuk ketiga biaya transportasi tersebut. Apabila ditotal seluruh biaya transportasi yang terrealisasi sebanyak Rp1.150.000 atau lebih kecil dari total anggaran sebanyak Rp2 juta, sehingga anggaran transportasi yang tersisa adalah Rp850.000. Kelima, kategori hiburan. Untuk hiburan, pengeluaran saya bagi menjadi dua, yaitu nongkrong dan nonton bioskop. Untuk nongkrong saya anggarkan sebanyak Rp850.000, dan untuk nonton bioskop saya anggarkan sebanyak Rp150.000. Dan setelah dilakukan pencatatan, realisasi pengeluaran untuk nongkrong ternyata lebih besar dari anggaran yang disediakan, yaitu sebesar Rp1 juta, sehingga sisa uang anggaran minus Rp150.000. Dan pengeluaran untuk nonton bioskop juga lebih besar dari anggaran yang disediakan, yaitu sebesar Rp200.000, sehingga sisa uang anggaran minus Rp50.000. Secara keseluruhan, pengeluaran untuk hiburan mengalami pembengkakan, sehingga sisa anggaran yang tersedia minus Rp200.000, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap pengeluaran hiburan. Setelah mencatat pengeluaran setiap kategori belanja, langkah selanjutnya yaitu buat laporan keuangan dengan cara menjumlahkan seluruh anggaran, realisasi, dan sisa tiap kategori belanja seperti tabel berikut ini. Berdasarkan laporan keuangan tersebut diketahui bahwa terdapat sisa anggaran sebanyak Rp1.100.000, di mana uang tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan untuk kebutuhan bulan depan. Terdapat uang Rp3 juta dari tabungan dan investasi yang tidak digunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan untuk disimpan atau untuk keperluan produktif. Sehingga, secara garis besar, uang yang berhasil diamankan adalah Rp4.100.000 yang terdiri dari uang tabungan, investasi, dan sisa anggaran. Dan secara garis besar, uang yang dikeluarkan untuk keperluan konsumtif adalah Rp5.900.000 yang terdiri dari kebutuhan pokok, transportasi, dan hiburan. Nah, itulah cara sederhana menyusun laporan keuangan pribadi. Semoga contoh yang saya bagikan hari ini bisa menjadi gambaran dan memudahkan Anda untuk mulai membuat laporan keuangan versi Anda sendiri. Ingat, tidak perlu menunggu penghasilan besar untuk mulai mengatur keuangan. Berapapun penghasilan Anda saat ini, kebiasaan mencatat dan membuat laporan keuangan akan membantu Anda memahami kemana uang Anda pergi, mengendalikan pengeluaran, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Jadi, setelah selesai menonton video ini, luangkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit untuk mulai menyusun laporan keuangan Anda. Gunakan buku tulis, Microsoft Excel, atau aplikasi apapun yang menurut Anda paling nyaman. Yang terpenting adalah segera memulai, karena laporan keuangan yang sederhana jauh lebih bermanfaat daripada rencana yang sempurna, tetapi tidak pernah dikerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cerdas mengelola keuangan.